Selamat siang, bersama saya Dejan Noval dari Transgo. Sekarang saya bersama Bapak Putra Lingga dari Aptrindo selaku Ketua Divisi Aptrindo Surabaya. Sebelum memulai ke tema bahasan kita hari ini, bisa dijelaskan Pak, apa itu Aptrindo Pak? Oke, Mas Dejan ya. Oke, Mas Dejan. Jadi gini, Ya, apa yang dimaksud apa artinya DPC Aprindo Surabaya? DPC Aprindo Surabaya adalah suatu wadah atau asosiasi para pengusaha angkutan darat, khususnya yang di Surabaya. Nah, kalau di Jakarta kan ada namanya DPD DKI. Kalau di pusat di Indonesia ada DPP, Dewan Pertimbangan Pusat. Nah, kebetulan saya Dewan Pertimbangan Cabang Kota Surabaya. Kami berdiri tahun 2017 dengan anggota saat ini yang bergabung di kami di Surabaya tepatnya 198 anggota dengan kapasitas unit yang ada sekarang mendekati 2.500 unit trailer dan dump truck yang bekerja di wilayah kota Surabaya, khususnya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Teluk Lamong, dan juga sebagian di Pelabuhan Gresik. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, Mas Dejan. ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Peranan Bapak Putra Lingga ini di Aptrindo ini seperti apa Pak? Saya kebetulan dapat amanah sebagai ketua DPC Aprindo Surabaya. Baik, Pak. Langsung masuk ke tema kita hari ini ya Pak, tentang pungli Pak. Siap. Pada pertengahan tahun lalu, isu pungutan liar kembali ramai di Pelabuhan Tanjung Perak Pak, Surabaya. Bagaimana kondisi terkini dari pelabuhan tersebut Pak? Kalau bicara saat ini, boleh salah satu adalah sangat-sangat menurut saya memberikan apresiasi teman-teman di Pelabuhan Tanjung Perak, terutama yang punya lokasi sendiri, Pelindo, maupun sebagai operator pelabuhan Tanjung Perak, itu juga luar biasa dari regulatornya. Tidak memberikan kesempatan pungli itu terjadi lagi. Termasuk juga aparat yang ada juga di Tanjung Perak, seperti teman-teman dari kepolisian, KPTJ Tanjung Perak, juga sangat mendukung bahwa zero pungli. Dan memang terbukti saat ini kita sebagai pengusaha angkutan sangat nyaman untuk bekerja di wilayah kota Surabaya ini. Di mana para regulator ini sangat komitmen dengan pemerintahan Jokowi ini, di mana dari pusat sudah mengatakan tidak ada boleh pungli lagi di Tanjung Perak. Memang kalau kita berbicara pungli, beberapa bulan yang lalu, terutama di tahun 2021 kemarin itu adalah di Jakarta, khususnya Tanjung Priuk. Nah, karena kami di sini sering diskusi, bertemu, bertatap muka dengan teman-teman regulator, terutama dari teman-teman dari operator pelabuhan, teman-teman dari kepolisian KP3, kami sangat baik hubungannya. Dan juga pemilik tempat, yaitu Pelindo. Selalu ada pun suara-suara sumbang yang kecil, langsung selesai diatasin. Tidak sampai berkembang biak menjadi lebih besar. Seperti suatu pandemi gitu Mas, pungli itu. Jadi kami sangat bersyukur lah di mana para regulator ini bekerja sama dengan kami Pak. Jadi semua kondisi di Pelabuhan Tanjung Perak sudah baik ya Pak? Ya, kami merasa sangat nyaman lagi. Bukan baik aja, nyaman Pak untuk bekerja di Surabaya. Malah kami mengundang para investor dari luar kota Surabaya. Ayo, mari berinvest di Surabaya, Jawa Timur ini yang di mana luar biasa sekali, teman-teman, ya toh, sangat membantu. Contoh hal-hal yang kecil seperti Pak, ada masuk dalam pelabuhan, kita selalu mediasikan bahwa ini adalah dari anggota asosiasi pengusaha truk, mereka tahu, mereka pasti mengarahkan yang sesuai yang terbaik. Dan begitu juga dengan teman-teman kepolisian, sangat membantu kami jika terjadi suatu laka lantas, kan tidak ada yang menginginkan suatu itu terjadikan, suatu musibah kita mengatakan. Itu ada selalu solusi yang dibantu. Dengan tidak ada pun biaya apapun yang diminta oleh teman-teman dari teman-teman lantas. Umumnya modus pungli yang dilakukan seperti apa Pak? Dan di area mana atau kegiatan pada proses apa pungli itu dilakukan Pak? Kalau dulu kita bicara dulu Pak ya, kita nggak bicara hari ini. Kalau hari ini kan memang udah bebas. Nah, kalau dulu itu memang masuk dalam pelabuhan, udah dipungut oleh penjaga pintu di pelabuhan dengan alasan bla bla bla, pokok banyak sekali alasan. Begitu juga dengan aparat-aparat yang katakan oknum, ada aja. Tapi sejak setahun rame setelah Presiden Jokowi mengumumkan sampai menelpon Pak Kapolri dan semua menjadi lebih rapi, khususnya di kota kami Surabaya.
Jadi tidak ada lagi kesempatan teman-teman, contoh pungli yang kecil di parkiran pun di dalam pelabuhan udah nggak ada. Kalau dulu, mohon maaf, ada oknum tertentu, benar nggak, membuatkan mobil parkir dalam pelabuhan, padahal udah bayar retribusi, masih aja dipungut biaya lain-lain. Dan kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman Pelindo, khususnya Tanjung Perak Surabaya, yang selalu memberikan kami sesuatu yang lebih baik. Contoh, fasilitas masuk pun sekarang kami sebagai pengangkut itu tidak lagi membayar. Nah, itu suatu yang luar biasa, yang dimana puluhan tahun ada retribusi, tapi 2 tahun ini dihilangkan oleh teman-teman dari Pelindo, diberikan suatu fasilitas, parkir yang aman, dan juga patroli yang sering oleh teman-teman dari pihak satuan pengaman mereka, benar nggak? Nah, memberikan bantuan-bantuan, jika terjadi kemacetan juga pihak Pelindo selalu memberikan kopi secara gratis sebagai minuman untuk supir-supir kami menunggu, begitu juga snack jika lebih daripada 1 atau 2 jam. Kami sangat berterima kasih sebagai bentuk mereka peduli dengan kami sebagai mitra kerja. Kalau di Jakarta kita berbicara, nah itu memang bermulai dengan teman-teman crane, ya toh. Di sini tidak ada, padahal sama ada operator pelabuhannya kan, ada juga namanya operator yang menjalankan crane-nya. Yang dulu mungkin pernah diceritakan pakai tali yang dinaikin atas crane, benar, uangnya diikat, benar. Di sini nggak pernah terjadi, Danjen. Iya Pak, pada saat itu siapa pelaku sebenarnya pungli ini Pak? Apakah dari internal pelabuhan atau dari eksternal Pak? Semua itu pada saat itu Pak. Pasti saling menguntungkan, benar. Bisa juga memang ada faktor dari internal di pelabuhan yang memang mempersulit. Di mana satu sisi supir juga mempercepatkan, tidak mau melalui antrian dan lain-lain. Tapi dengan teknologi yang diterapkan oleh teman-teman Pelindo di Surabaya, dengan sistem siapa duluan masuk, dia pasti akan dilayani, benar? Nah, tidak ada lagi peluang untuk bermain. Nah, ini yang langkah paling baik, saya mengharap seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia lah, ya toh, bisa menjadi contoh yang terjadi di kota Surabaya ini. Kami punya pelabuhan internasional ada 2, Pak. Satu PPS, yang disebut dengan ICT, ada satu lagi anak perusahaan daripada Pelindo, yang namanya Teluk Lamong, PT Teluk Lamong, itu juga sama memberikan pelayanan yang sama, baik. Yang dimana mereka juga ingin kondusif, dan kami juga memberikan kontribusi yang baik untuk kondusifnya. Bahwa kami juga melarang para supir kami yang ada di anggota kami untuk tidak memberikan. Dan kami juga memberikan pujian, memberi apresiasi juga teman-teman dari Disub, karena memang ada 2 regulator yang berhubungan dengan kami sebagai kemitraan. Yang di dalam pelabuhan dengan operator pelabuhan, di bawah Dirjen Perhubungan Laut, di sisi luar pelabuhan dengan Dirjen Perhubungan Darat dengan Disub Kota Surabaya. Begitu, jadi hubungan kami harmonis selalu. Nah, dan jadwal pengekiran, uji kendaraan kami pun diberikan waktu yang baik, benar. Dan bisa juga dengan pengecekan yang cukup cepat. Jadi, karena rasa nyamannya lah, para supir ini akhirnya tidak lagi memberikan sesuatu. Kalau dulu kan memang sengaja dipersulitkan, dengan alasan bla bla bla, jadi akhirnya terjadi mutualisme karena bikin cepat kan. Nah, tapi sekarang dengan berjalannya pelayanannya bagus, akhirnya udah memutus secara otomatis pungli itu. Rata-rata pada saat itu Pak, pada saat masih terjadi pungli, itu biasanya supir dikenakan berapa ya Pak? Dalam setiap pengangkutan. Nah, jadi kalau kita data yang kami terima dari seluruh teman-teman yang melakukan hal itu, khususnya para supir, itu bervariasi dari 5.000 sampai dengan 25.000. Memang kami juga mengharapkan sekarang juga untuk menjaga kelangsungan tidak ada pungli lagi, kami sering memberikan masukan kepada para operator pelabuhan, khususnya seperti TPS, Teluk Lamong. Kami sampaikan, mendingan biarlah asosiasi yang memfilterkan dulu sebelum mereka melakukan kegiatan, biar menjadi anggota kami, kan benar? Kewajiban kami sebagai organisasi daripada pengusaha truk ini kan menghimbau para pengusaha-pengusaha yang ada di pelabuhan untuk mengingatkan kembali pada supirnya. Ayo kita belajar ngantri yang baik, dengan ngantri yang baik akan dapat pelayanan yang sama. Jadi nilai yang dulu sekitar 5.000 sampai 25.000 aja. Baik Pak, menurut Bapak Putra ini pada saat itu kan terjadi pungli Pak. Apakah itu yang menyebabkan biaya logistik nasional jadi mahal Pak? Betul sekali. Memang
dimanapun pungutan dia pasti akan menyebabkan, Pak, benar nggak? Menjadi high cost dalam logistik. Nah, sebenarnya bukan masalah dipungli aja menjadi high cost pada logistik. Kalau kita bicara logistik ya, banyak, karena kami adalah pelaku sebagai transporter kan, banyak hal seperti di luar pelabuhan. Nah, contoh di beberapa depo-depo, benar, yang dimana tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Contoh, membuat depo itu kan harus ada luasannya, harus ada alat operasionalnya apa aja. Contoh kayak crane, benar, harus perlu berapa banyak, benar. Nah, ini yang sering teman-teman dari pemberi izin mungkin hanya memberikan izin aja, tapi tidak mensurvei keadaannya. Jadi izin diberikan tanpa melihat keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, makanya kami sampaikan juga kepada Bapak Kadisub Provinsi, khusus yang mewakili gubernur untuk memberikan izin, untuk mengecek. Karena kami mempunyai beberapa data yang dari kota sendiri mengatakan banyak depo-depo yang ada di luar pelabuhan itu yang bermasalah, Pak. Nah, itu juga penyebabnya salah satu menjadi logistik yang tinggi, menimbulkan kemacetan. Kalau menimbulkan kemacetan, akhirnya menimbulkan suatu kecelakaan, bisa menyebabkan suatu kecelakaan. Akhirnya dengan kecelakaan itu meninggallah anak bangsa. Mungkin yang akan menjadi pemimpin bangsa udah kehilangan peluang. Nah, kami mengharapin bukan hanya sektor pungli aja yang membuatkan logistik, tapi adalah efisiensi kerja. Jadi kita minta tolong teman-teman semuanya, para regulator, stakeholder apapun, ayo sama-sama kita selesaikan masalah ini. Kalau untuk di dalam lingkungan pelabuhan, sudah tidak ada punglinya lagi, dan sudah sangat nyaman bagi kami, dan kami juga mengundang teman-teman bisa menjadi proyek pilot di Indonesia yang lainnya untuk datang ke Surabaya. Baik, Pak Putra. Seperti yang Pak Putra bilang, sekarang kan sudah dikelola baik oleh Pelindo, Pak. Sehingga tadi yang Pak Putra bilang merasa nyaman kan gitu. Dan upaya lain yang dilakukan Pelindo itu untuk menekan pungli, yakni menerapkan e-chair, Electronic Container Recruitment Interchange Receipt. Itu bagaimana, Pak, cara kerjanya, Pak? Kalau dari e-chair itu? Kalau kita berbicara di Jakarta, agak sedikit berbeda dengan di Surabaya. Sebelum Jakarta melakukan, karena di Jakarta kan banyak sekali pelabuhan, Pak, yang dibawa Pelindo, benar nggak? Ada, kita contohkan ada Pelindo, ada namanya Terminal 1, contoh apa namanya, bla bla bla. Kalau di Surabaya cuma ada 2 terminal aja, Pak, dan jaraknya cukup jauh antara satu terminal internasional dengan yang satunya. Contoh yang di Surabaya, kota Surabaya, yang di Tanjung Perak, itu namanya pelabuhan TPS, benar nggak? Atau ICT, benar nggak? Nah, satu lagi pelabuhan yang sistem teknologi lebih canggih, itu di Teluk Lamong, Mas. Dan mereka udah mengajukan juga sistem pakai RFID, benar nggak? Jadi semua kendaraan yang mau masuk bekerja dalam pelabuhan itu harus ada disposisi daripada asosiasi kami. Salah satunya, benar nggak? Nah, kamilah yang memfilterin calon yang akan masuk ke dalam pelabuhan. Karena dalam pelabuhan itu kan ada ISP code yang harus kita pegang hingga saat ini, benar, tentang keamanan. Siapa yang boleh masuk dan siapa harus bekerja di sana untuk menjelang terorisme. Nah, salah satu dari awal yang menerapkan itu sebelum Jakarta adalah Surabaya. Nah, kami sangat bersyukur dengan berjalannya waktu ini, kami mengharapkan kalau bisa memang ke depannya seperti Jakarta. Karena Jakarta sendiri kan udah menyatu semua dengan satu kartu itu bisa masuk seluruh pelabuhan yang ada di Jakarta. Nah, kami pun akan mengajukan untuk Surabaya dengan satu kartu itu bisa masuk dalam pelabuhan Teluk Lamong maupun pelabuhan TPS. Sekarang masih berdiri sendiri sistemnya, gitu. Dari upaya Pelindo menerapkan e-chair itu, apakah itu efektif, Pak, untuk mencegah pungli itu, Pak? Sangat efektif, karena kan udah nggak ketemu dengan manusia dikit, Pak. Kan udah sistemnya kan, kita tap aja kartu, kita tempelkan, udah dia akan membaca kartu itu, dia akan membuka pelangnya otomatis kan, bahwa kendaraan kami akan bisa masuk. Dan itu sangat akurat bagi kami, juga bisa mendapat data dari sistem itu, bisa kami mentris data itu, apakah kendaraan itu masuk jam berapa, untuk mencocokin dengan GPS yang mobilnya ada di dalam kita.
Nah, memang ada masukan kami juga khususnya di TPS ini kan udah tiap hari juga bertambahnya volumenya semakin banyak. Benar nggak? Memang akhir-akhirnya akan menurun. Dan di mana juga harus ada namanya generasi alat-alat operasional di sana. Nah, alat-alat ini yang cukup udah waktunya udah usur umurnya, benar nggak? Nah, kami dengan kesempatan ini juga menyampaikan, mungkin teman-teman Pelindo izin kami bicara di sini juga untuk masukan juga. Ada satu yang perlu kami bilang, alatnya harus di-upgrade lagi lah, harus dibenerin lagi lah, mungkin diperbaiki lagi, atau bila perlu diganti baru, kalau dimungkinkan, untuk mempercepat lagi proses bongkar muat. Nah, dengan sistem tadi kartu itu, tidak lagi berhadapan dengan orang, semua udah by system. Jadi udah tidak ada lagi ketemu dengan orang, nggak seperti zaman dulu kan, yang seperti saya bilang, ada saling menguntungkan, karena sistemnya masih secara manual semua, Mas. Jadi sekarang sudah tersistematis ya Pak? Betul. Jadi tidak ada celah lagi untuk pungli ya Pak? Ya. Itu yang harus diperhatikan. Berarti dari pada tahun 2016 Pak, itu sempat terjadi kasus pungli Pak. Itu yang melibatkan orang internal pelabuhan. Omsetnya itu miliaran per bulan Pak. Modusnya dengan mendirikan perusahaan fiktif memungut biaya setiap kontainer. Menurut Bapak Putra ini, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus pungli pada tahun 2016 itu Pak? Kalau bisa diceritakan 2016 itu terjadi di Surabaya atau di Jakarta ya? Itu yang di Surabaya Pak, yang di beritanya Pak. Oh, oke, saya paham. Itu kan secara korupsi secara internal yang dibongkar oleh teman-teman Polda Jawa Timur ya waktu itu ya, benar nggak? Nah, itu kami sendiri melihat itu bukan secara pungli dalam arti dengan transportasi, tapi mungkin tanda petik bukan dengan hubungan dengan kami, mungkin dengan kedatangan kapal atau pembelian. Nah, itu mohon maaf bukan di ranah kami, gitu. Kami tidak bisa menjawab. Tapi ranah kami adalah yang dimana pungli yang dilakukan kepada supir kami. Nah, sekarang ini kan sudah tidak ada lagi, gitu lah. Baik Pak, sejak tahun lalu Pelindo di seluruh Indonesia telah menjadi satu dengan tujuan standar layanan dan tarifnya seragam. Apakah dengan Pelindo telah menjadi satu, dampak positif sudah terasa di Pelabuhan Tanjung Perak Pak? Kalau kami rasakan dari masih Surabaya termasuk Pelindo 3, udah kami rasakan Pak. Sangat harmonis yang hubungan kami dengan para direksinya. Kami sering setiap ada keluhan apapun, para direksi, sampai dengan direktur komersialnya, direktur utamanya juga peduli dengan kami. Masukan kami langsung diproses. Nah, kami minta tolong dengan bersatunya Pelindo dengan hanya satu nama Pelindo Indonesia, Pelabuhan Indonesia. Harapan kami, contohlah yang di Surabaya yang udah bagus, benar nggak? Kan lebih gampang kan, udah kelihatan ada pola yang bagus, kenapa tidak diikutin kan? Apa yang akan dilakukan oleh Pelindo apabila terjadi pungli di kedepannya Pak? Kalau upaya dari Pelindo ya bisa menjawab Pelindo Pak. Tapi kalau sisi dari kami, seandainya terjadi pungli lagi dari sisi kami sebagai asosiasi pengusaha truk yang disikat dengan Aprindo, kami pasti akan memberikan masukan. Dan sampai hari ini pun satuan pungli itu kan saber pungli masih ada, belum pernah dicabut kan. Itu masih kita akan memberikan masukan-masukan. Tapi alangkah baiknya tidak perlu lagi harus ada masukan karena udah kondusif dan sudah sangat bagus. Cuma yang paling perlu bagi kita sama-sama komitmen yang udah berjalan dengan suasana nyaman ini, yang kondusif ini, ayo kita ingat saling mengingatkan, bener nggak? Jangan terjadi lagi, Mas, bener nggak? Kalau terjadi lagi capek, Mas, bener nggak? Yeah. Untuk menghilangkan lagi waktu lagi, Mas. Mendingan yang ini kita pertahankan terus, Mas, saling mengingatkan sesama teman. Kalau sisi dari kami sebagai asosiasi pengusaha truk, Mas. Yang penting bagi kami satu, Pak, yang kami himbau ya, terutama di perusahaan saya maupun perusahaan teman-teman semua, bahwa jangan terjadi bahwa kita yang memulai. Apapun permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara kita ketemu, kita bicara baik-baik, kita tanya. Setiap aturan itu pasti punya solusi, Pak. Nah, jangan kita menganggap sesuatu itu harus diselesaikan dengan, mohon maaf, tanda petik, uang. Benar nggak? Nah, kita contoh yang kita alamin selama ini di Asosiasi Pengusaha Truk, kita berhubungan dengan teman baik dari Pak Kapolres, Pak Kasat Lantas, karena banyak hubungan dengan kita tentang laka lantas kan benar terjadi. Mereka sangat welcome, Pak. Sangat membantu sekali, benar, dan memberikan solusi-solusi terbaik bagi kami. Tidak ada lagi kesan, Pak, bahwa aparat itu mempersulit. Ini yang terjadi di kota kami tercinta Surabaya ini, Pak. Memang orang arek Surabaya ngomongnya ceplos-ceplos, Pak, benar nggak? Tapi mereka punya hati yang lembut, Pak. Di Pelabuhan Tanjung Priok sudah menerapkan STID, Pak, ya, Single Truck Identification. Apakah di Surabaya juga sudah menerapkan itu, Pak? Belum, makanya kami dari STID kartu, Pak. Nah, masih seperti tadi di awal saya katakan, kami memang punya kartu,
kartu yang dikeluarkan oleh Teluk Lamong, Pelabuhan Teluk Lamong, dan satu dikeluarkan oleh Pelabuhan TPS di Tanjung Perak. Nah, memang kami mengharapkan kalau bisa data yang punya dua itu dijadikan satu, akhirnya mengeluarkan satu kartu saja, Pak. Itu harapan kami, Pak. Benar? Tetap melalui kontrol filter adalah dari kami di asosiasi. Tujuannya dengan kontrol di awal di kami, teman-teman di pelabuhan udah tenang, Pak, bahwa bisa mensortir, bahwa PT ini dicari, kami udah punya data, benar nggak? Dan data kami juga dipertanggungjawabkan, Pak. Contoh, legalitas daripada perusahaan tersebut. Begitu, Pak. Baik, Pak Putra, ini ada pertanyaan dari Jevan 1717. Solusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pungli? Kalau pertama yang kami lakukan selama ini, kalau khususnya di Surabaya, kami selalu lakukan, katakan, tidak dengan pungli dulu. Nah, sebagai pengusaha angkutan, secara pribadi kita harus melengkapi semua dengan legalitas kita, biar tidak ada faktor yang disalahkan. Lain kalau di luar kemampuan kita, seperti musibah kecelakaan. Nah, makanya dalam musibah kecelakaan pun, kami akan sampaikan selalu dengan minta arahan dari teman polisi, langkah apa yang harus dilakukan. Kalau memang harus salah, ya kita katakan kita salah, tinggal memutuskan adalah di pengadilan. Dari penyidikan itu benar-benar salah atau benar, kan begitu aja. Ikutlah proses hukum itu. Jadi kita tidak pernah memberikan suatu pungutan dia. Baik, itu sudah terjawab ya, Jevan 1717. Ya, tadi Pak Putra menyampaikan turut memberi perhatian terhadap keselamatan. Tanggapan Pak Putra ini soal kasus simpang rapat di Balikpapan ini seperti apa, Pak? Nah, terima kasih. Ini yang perlu kita sama-sama belajar dengan kejadian di Balikpapan. Di Balikpapan setelah kami diskusi dengan kami punya teman di salah satu, di situ kan juga ada namanya Asosiasi Pengusaha Truk, DPD Kalimantan Timur, dan DPC Balikpapan. Nah, itu bukan anggota kami. Nah, yang jadi permasalahan itu legalitas dari perusahaan itu harus dipertanyakan. Kelihatannya yang saya ngikutin daripada berita-berita itu adalah perorangan, Pak. Mungkin legalitas dia perusahaan tidak ada. Nah, kami harapin semua pengusaha truk harus mempunyai legalitas. Sesuai dengan undang-undang, perintah undang-undang, pengusaha truk itu harus menjadi suatu PT yang berbadan hukum. Minimal adalah koperasi. Tidak boleh perorangan. Dengan dia berdiri secara legalitas sebagai perusahaan, maka dia akan mengikuti seluruh aturannya. Nah, informasi kami lihat, cara proses pengangkutannya, penotoan barang itu yang salah. Mas, harusnya memakai trailer, tapi kenyataannya dipakai tronton. Fisik daripada kendaraan yang memuat kontainer. Jelas tidak diperbolehkan. Itu banyak sekali. Mungkin dengan kesempatan ini, teman-teman aparat, khususnya di Banjarmasin, kepolisian di Banjarmasin, itu saya sering melihat. Jarang memakai trailer. Di Makassar, itu juga terjadi dalam survei-survei kami, kalau kami melakukan perjalanan ke sana. Termasuk juga di Balikpapan. Seharusnya untuk memuat satu kali kontainer 20 feet harus memakai trailer kereta tempel yang panjangnya juga 20 feet, sama peruntukannya untuk menjaga keseimbangannya. Tapi yang terjadi di Balikpapan ini truk tronton mengangkut kontainer, jelas udahlah pelanggaran berat. Dan yang saya pertanyakan juga ke teman-teman yang mengeluarkan surat daripada tanda kendaraan itu seperti STNK-nya maupun uji kirnya, kenapa disebutin truk trailer? Harusnya truk tronton. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Tapi memang kita harus belajar sama-sama sesuai arahan dengan KNKT. Ayo kita sama-sama melakukan semua regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Makanya kami di Surabaya, di anggota kami khususnya, Aprindo ini, khusus di Surabaya, tidak pernah melakukan hal itu. Tapi ada tertentu juga yang kami lihat di pelabuhan konvensional, seperti pelabuhan antar pulau. Ini masih banyak sekali truk-truk tronton yang memuat kontainer. Jelas kesalahan itu akan menjadi fatal jika terjadi suatu kecelakaan. Keseimbangan dalam proses pemuatan juga tidak ada. Daya cengkram bannya juga, remnya juga akan bermasalah. Karena mengangkut itu tidak sesuai dengan uji kirnya. Layak jalannya kendaraan itu yang menentukan adalah dari teman-teman di sub, untuk di sub kota khususnya kalau di Surabaya.
Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Semoga wawancara kali ini bisa memberikan impact yang positif untuk masyarakat sekitar ya Pak. Siap. Kami harapin juga, kami menghimbau untuk semua mungkin teman-teman yang lagi pengusaha truk yang lagi mendengar diskusi kita, wawancara kita siang ini untuk mulailah kembali pada aturannya. Mendengar? Nah, semua pemerintah itu memberikan aturan-aturan dalam tinggal di googling aja sih. Kalau kita ingin jadi pengusaha truk, apa yang harus kita lakukan? Nah, aturan apa yang harus kita sepakati? Enggak? Dan apa yang harus kita jalanin? Enggak? Itu pesan saya sih. Baik, terima kasih banyak Pak Putra. Selamat siang. Siang juga.